Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 778. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu urusan adik laki-laki, gedung wangu saya akan bekerja sama, kata Penatua Agung. Dia tertawa keras dan berkata dengan tenang, hahaha. Kincen juga tertawa. Mudah untuk dibicarakan, tetapi saya harap Ruo Rui lah yang akan mengurus bisnis dengan saya. Lagi pula saya sudah sangat akrab dengan mereka. Saya tidak akan repot-repot mengganti orang lain, kata Kincen. Sama sekali tidak masalah. Aku tidak bisa membayangkan bahwa adik kecil masih menjadi orang yang setia. Adik, mulai sekarang kamu akan menjadi Keking yang lebih tua dari gedung wangu saya, kata Penatua Agung seraya mengeluarkan sebuah token, dan token itu langsung diberikan kepada Kincen. Menjadi Keking dari gedung wangu kami itu mulia. Dengan token ini Anda dapat menanyakan tentang berita apapun di cabang manapun di gedung wangu kami, menikmati perlakuan terbaik, dan bahkan menjadi lebih mulia daripada orang tua pada umumnya. Mereka yang bisa menjadi Penatua Keking semuanya adalah Master Top, dan para sesepuh memberikan wajah yang cukup. Aku akan menerimanya, kata Kincen. Dia mengangguk. Pemuda ini akan pergi. Pasti di masa depan pemuda ini akan menyusahkan gedung wangu Anda. Kali ini saya datang ke sini ada sesuatu yang berhubungan dengan gedung wangu Anda. Tian Xinjianren membahas bahwa Tuan Muda berencana untuk mendirikan cabang Papillon Cedin di rumah Guanghan. Tetapi masalah ini akan ditangani oleh Cimei di bawah komando saya, kata Kincen. Pendirian Papillon Cedin oleh Kincen secara alami tidak akan disembunyikan dari Penatua Agung. Lagi pula di depan gedung wangu, banyak identitasnya yang transparan. Jangan khawatir adik kecil, aku akan mengatur agar Cimei menghubungi Tian Xinjianren. Penatua Agung itu mengangguk. Aku akan pergi, Cimei. Aku akan menyerahkan sisanya kepadamu, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergetar. Dia terbang bolak-balik memaksa banyak orang yang hadir untuk mundur. Tapi Kincen tidak memiliki jejak. Yang Mulia Menteri memberinya waktu 3 hari. Dan sekarang tidak banyak waktu yang tersisa. Dia tentu saja ingin meninggalkan gedung wangu dan bergegas kembali ke Tianjuo, menunggu panggilan dari menteri. Tuan Tian Xinjianren, kamu sekarang adalah sesepuh dari gedung wangu saya. Anda terutama harus berurusan dengan adik laki-laki Kincen. Sekarang Anda dan para murid yang bekerja keras ini buatlah pengaturan, kata Penatua Agung seraya melihat ke arah perginya Kincen. Matanya berkilat dan dia berkata kepada Tian Xinjianren, ya, bawahan akan segera mengurusnya, kata Tian Xinjianren seraya memberi hormat, lalu membawa Ruo Rui dan Cimei juga yang lainnya meninggalkan ruang konferensi untuk membahas bagaimana mendirikan cabang Papillon Cedin. Setelah orang-orang ini pergi, aula pertemuan langsung menjadi sunyi. Penatua Kincen ini terlalu sombong. Dia bahkan langsung memeras 5 pena suci dari kita. Ini benar-benar melanggar hukum. Mengapa Anda harus setuju dengannya? Dengan kekuatan Anda bisa memberinya beberapa warna dan memberitahu dia betapa kuatnya gedung wangu kita, kata seorang tetua. Dia melangkah maju dengan ekspresi yang jelek. Menekannya itu tidak mudah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh putra ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya merasa dia masih memiliki kartu hall yang belum digunakan. Bahkan jika saya ingin menekannya, itu mungkin tidak bisa dilakukan, kata Penatua Agung. Matanya nampak serius. Apa, Penatua Agung, Anda tidak dapat menekannya dengan mudah? Banyak penatua mendengarnya nampak terkejut. Kalau tidak, menurutmu mengapa dia datang ke gedung wangu kita dengan begitu percaya diri? Orang yang begitu sombong pasti memiliki beberapa cara. Namun putra ini memang agak terlalu sombong dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Saya curiga ada rahasia besar di balik putra ini. Tempat di mana putra ini baru saja muncul adalah di Yunzhou. Sepertinya kita masih harus menyelidikinya terlebih dahulu, kata Penatua Agung. Kemunculan tiba-tiba Kincen begitu misterius sehingga itu semua berarti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya.
Selanjutnya Penatua Agung akan memberi perintah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tiba-tiba boom, terjadi ledakan. Seluruh markas Gedung Wangu tiba-tiba berguncang, seperti ada gempa bumi, bergemuruh. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya berguncang hebat, dan roh suci berserakan. Getaran dahsyat itu dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, banyak penatua di ruang konferensi berada di bawah getaran ini, berdiri dengan goyah, satu persatu jatuh ke tanah. Hidung dan wajah mereka bengkak, dan energi suci di tubuh mereka membeku, seolah-olah mereka semua telah menjadi orang biasa. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan mereka bergegas keluar dari markas Gedung Wangu dan mengangkat kepalanya. Kemudian melihat langit tak berujung di atas, aura menakutkan yang menakuti zaman abadi menyapu. Dan seluruh markas Gedung Wangu menggigil dan bergemuruh di bawah aura ini, seolah-olah hendak meledak. Di markas besar Gedung Wangu, master yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan memandang ke arah langit dengan takjub. Bahkan di belakang Gedung Wangu, ahli teratas lainnya juga muncul dalam kehampaan. Di bawah napas ini, tubuhnya bergetar dan muncul dari lubuk hatinya kengerian. Di atas langit yang tak berujung, dengan datangnya paksaan ini, sebuah sosok muncul. Sosok itu menekan keabadian dan sepertinya menghancurkan langit. Pada saat ini, Qin Chen yang belum sempat meninggalkan markas Gedung Wangu juga mendongak dengan heran ke langit. Ini adalah napas guru suci Yao Guang, Tuan Menteri. Kata Qin Chen, dia sangat akrab dengan napas ini dan ternyata itu adalah guru suci Yao Guang, Menteri Tianjuo. Boom! Dan pada saat sosok penguasa cahaya muncul di kedalaman Gedung Wangu, sesosok yang luar biasa lainnya muncul. Sosok ini yang menjulang tinggi di langit, juga sangat luas, jauh di atas penguasa di ranah tahap air suci surgawi, dengan semacam napas yang mengatur langit. Tetapi di depan guru suci Yao Guang, aura ini juga jauh lebih pendek. Dia menatap guru suci Yao Guang seperti seorang penggawa menatap kaisar. Gedung Wangu, Shou Chengje, aku telah melihat guru suci Yao Guang. Kata pria kuat itu, dia berkata dengan sedikit nada yang hormat. Ternyata yang muncul itu adalah penguasa dari Gedung Wangu, sosok leluhur yang tak terlihat, yang merupakan ahli setengah langkah guru suci. Pada saat ini dia melihat bayangan guru suci Yao Guang di langit dengan kecurigaan dan kengerian di matanya, dan nampak ada keraguan. Saya tidak tahu apakah tujuan guru suci Yao Guang datang saat ini. Jika perlu, Shou Chengje, penguasa Gedung Wangu ini, bersedia melayani guru suci Yao Guang. Kata Shou Chengje, penguasa Gedung Wangu, nampak dia sangat rendah hati. Meskipun dia adalah setengah langkah guru suci, namun setengah langkah guru suci dan guru suci yang sebenarnya jaraknya terlalu jauh. Belum lagi guru suci Yao Guang masih menjadi menteri Tianjuo Guanghan Putian, dan ada orang-orang besar di belakangnya. Jadi dia tidak berani untuk mengabaikannya. Tuan Gedung Wangu, Shou Chengje sopan, guru suci ini ada di sini kali ini hanya untuk mencari muridku Qin Chen. Kata guru suci Yao Guang, dia berkata dengan ringan. Suaranya seperti guntur langit meraung di markas Gedung Wangu mengguncang dunia. Murid ada di sini, kata Qin Chen. Dia segera keluar dari kehampaan dan memberi hormat dengan hormat. Biarkan kamu menunggu guru suci ini dalam 3 hari. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke markas Gedung Wangu dan datang untuk meminta keadilan. Tetapi itu tidak apa-apa. Masalah guru suci ini sudah ditangani. Ayo kita berangkat. Kata guru suci Yao Guang. Segera di atas langit, kekuatan tak terlihat turun langsung menyelimuti Qin Chen dan tiba-tiba meledak. Tiba-tiba seluruh markas Gedung Wangu meraung dan berguncang. Sesaat berikutnya, sosok yang menjulang tinggi di atas langit telah menghilang, dan Qin Chen juga telah menghilang dari sana tanpa jejak. Saat ini Gedung Wangu yang awalnya merupakan hari kiamat langsung menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Merasakan hilangnya aura yang menakutkan, semua orang kuat di Gedung Wangu masih memiliki jantung berdebar-debar, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini, Menteri Tianjuo sebenarnya datang untuk mencari Qin Chen. Di aula konferensi, Penatua Agung dan yang lainnya nampak ngeri dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka juga mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan menyelidiki Qin Chen. Namun bukankah ini mencari jalan buntu? Dan sebelum dia pergi, Menteri Tianjuo berkata bahwa dia meminta keadilan, menunjukkan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi di sini. Pikiran ilahi dari guru suci. Saya khawatir semua yang terjadi di sini tidak dapat disembunyikan dari persepsinya.
Pada saat ini jubah di punggung Penatua Agung nampak basah kuyup. Dia merasakan ketakutan tak berujung untuk pertama kalinya. Jika penguasa guru suci Yao Guang itu bermaksud untuk menyerangnya sebelumnya, dia mungkin akan musnah hanya dengan sebuah pikiran dan jatuh di tempat. Shou Su, segera datang ke kursi ini dan jelaskan padaku dengan jelas. Suara gemuruh terdengar di kepala Penatua Agung. Itu adalah suara Tuan Shou Chengje, penguasa Gedung Wangu. Dia telah mundur sebelumnya dan dia tidak tahu segalanya sama sekali. Dia tidak khawatir sampai pada saat ketika guru suci Yao Guang tiba. Dia merasakan keanehan di ruang konferensi dan segera mengirim pesan dengan nada yang marah. Bawahan akan segera datang, kata Penatua Agung. Dia buru-buru berkata dengan ngeri dan kemudian menghilang dari ruang konferensi. Saat ini di atas langit tak berujung, Qin Chen tersapu oleh kekuatan yang menakutkan dan segera diangkut melalui rumah Guang Han. Di depannya nampak penguasa guru suci Yao Guang tampak acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Tuan Menteri, murid ceroboh, dan murid meminta Tuan Menteri untuk menghukumnya, kata Qin Chen. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Hukuman? Kenapa harus dihukum? Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Murid saya dari Tianjuo tidak bisa dibiarkan dihina oleh orang lain. Ya, sungguh dewa pembantai. Gedung Wangu ini memiliki trik. Berani menggunakan murid Tianjuo saya. Kali ini kamu melakukan pekerjaan yang baik sehingga Gedung Wangu akan tahu betapa kuatnya Tianjuo saya, kata guru suci Yao Guang. Dia berkata dengan ringan, dengan nada yang penuh pujian. Ya, Qin Chen menundukkan kepalanya dan menghela napas lega, berpura-pura berperilaku baik. Di depan guru suci Yao Guang, dia masih tidak berani terlalu terbuka. Jika tidak, pihak lain akan melihat semua yang ada di tubuhnya, maka itu akan merepotkan. Bukannya dia tidak percaya kepada guru suci Yao Guang, tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Saat ini pikirannya telah terfokus pada Guang Han Mansion. Meskipun guru suci Yao Guang berjanji untuk membawanya ke rumah Guang Han, bahkan guru suci Yao Guang tidak yakin apakah dia dapat membantunya dengan masalah ini. Jadi Qin Chen menahannya di dalam hatinya dan mau tidak mau merasa sedikit gugup. Qian Shui, Jiruyu, kamu harus menungguku, kata Qin Chen. Dia berkata di dalam hatinya. Di antara dua kilasan, mereka berdua dengan cepat tiba di inti istana Guang Han. Istana Guang Han adalah istana megah yang terletak di inti terdalam dari ruang tak terbatas istana Guang Han. Istana ini sangat luas dan megah. Di sekitar istana ini ada kehampaan yang terang, cahaya lembut, dan awan yang sangat halus. Selain itu nampak sunyi, dan Anda dapat melihat pasang surut yang teratur, yang mengandung kebenaran tertinggi tentang kelahiran dan kematian alam semesta. Sangat misterius. Namun begitu Qin Chen dan guru suci Yao Guang tiba di langit di atas istana Guang Han, serangkaian sinar cahaya terlarang yang menakutkan muncul, membentuk deretan surga yang luas. Dan di atas deretan surga itu, pesona yang mengejutkan melonjak. Dan di istana di bawah batasan ini, Anda bisa melihat sosok yang semuanya adalah murid dan orang kuat di bawah komando Tuan Istana Guang Han. Semuanya nampak melihat ke langit dengan kaget, melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul. Istana Guang Han adalah kediaman istana penguasa Guang Han. Biasanya, tidak ada yang berani mengganggu. Namun, hari ini dua tamu tak diundang datang, dan bahkan formasi besar istana Guang Han di langit menjadi waspada dan langsung aktif. Master penguasa Guang Han, teman lama ada di sini. Bagaimana Anda menyambut teman lama? Kata guru suci Yao Guang. Dia berdiri di langit dan berkata ke istana di bawah. Sesaat berikutnya di istana Guang Han, napas sedingin es naik. Dan pada saat yang sama, sosok tubuh yang diselimuti kabut dingin muncul. Ini adalah wanita dengan sosok kabur dan nampak sangat dingin. Kabut tipis tertinggal. Wanita ini tersembunyi di dalam kabut, yang membuat Qin Chen tidak bisa melihat wajah aslinya. Dia hanya melihat sepasang mata penuh kedalaman tak berujung menatapnya. Segera membuat pikiran Qin Chen terasa tenggelam. Qin Chen buru-buru mendesak teknik rahasia jiwa surgawi untuk membangunkan dirinya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Istana Tuan Guang Han. Qin Chen menahan napas. Apakah ini Tuan istana dari rumah Guang Han? Kata Qin Chen. Pandangan redup sebelumnya di matanya hampir membuatnya tenggelam. Itu sudah sangat mengerikan. Jika dia belum mencapai langit dan jika dia digantikan oleh murid lain,
Saya khawatir dia akan benar-benar terkejut dengan kekuatan besar dari Tuan Istana Guanghan ini dan jatuh tenggelam ke dalamnya. Ternyata Menteri Tianzhuo, Tuan Suci Yao Guang, datang ke sini. Mengapa? Jika Anda tidak mundur dari Tianzhuo, apa maksud Anda datang ke rumah Guanghan saya? Kata Tuan Istana Guanghan. Dia berkata dengan ringan. Suaranya dingin tetapi ada semacam kekuatan yang menembus jalan. Tidak bisakah aku datang jika kamu baik-baik saja? Kata Guru Suci Yao Guang seraya tersenyum dan kemudian kembali menjadi serius. Pengalaman alam surgawi akan dimulai hari ini. Pengalaman ini luar biasa dan penting. Jadi saya sengaja datang untuk berdiskusi dengan kepala Istana Guanghan. Kata Guru Suci Yao Guang. Alasan Guru Suci Yao Guang begitu luar biasa sehingga orang tidak bisa menolak. Cerdik, kata Qin Chen. Di samping dia juga tidak bisa membantu, tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya. Oh, masuklah, kata penguasa Istana Guanghan. Dia berkata dengan dingin, dan saat berikutnya sosoknya telah menghilang. Saat ini di atas langit susunan tak terbatas yang melonjak tiba-tiba membuka celah. Jelas, penguasa Istana Guanghan membuka batasan itu. Kemudian Guru Suci Yao Guang tersenyum dan dengan cepat memasuki Istana Guanghan bersama Qin Chen. Di Istana Guanghan, lapisan ruang melonjak, padat dan berubah menjadi batasan yang menghancurkan langit, membentuk kekuatan putus asa. Tetapi, Guru Suci Yao Guang berjalan dalam kehampaan, nampak sangat tenang. Batasan ini jatuh padanya, seolah-olah tidak dapat menimbulkan riak apapun. Namun ini mengejutkan Qin Chen secara diam-diam. Ini adalah kekuatan menakutkan dari ranah Guru Suci. Ranah Guru Suci telah mencapai tingkat tertinggi dan dapat mengembangkan esensi dari master tersebut. Mata Qin Chen berkedip. Diam-diam menyimpulkan. Dengan hati-hati memahami aura dari Guru Suci Yao Guang. Memahami kekuatan paling esensial darinya. Dan mencoba untuk melihat secara sekilas dunia Guru Suci. Jika Qin Chen dapat memahami operasi kekuatan Guru Suci walaupun hanya setitik, itu pasti akan sangat membantunya untuk menerobos ranah Guru Suci di masa depan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.